Dan untuk mengetahui kondisi hari pertama penutupan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kita langsung bergabung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, Amanda, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi terkini di penutupan hari pertama Pasar Kebayoran Lama ini? Iya, Rolando dan juga pemirsa, memang hari ini hari pertama diberlakukannya penutupan secara sementara dari Perumda, khususnya ini di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan akan berakhir pada tanggal 20 Juni yang mendatang. Tentunya penutupan ini dilakukan untuk mensterilisasi area di Pasar Kebayoran Lama. Dan berdasarkan pantauan kami, memang tidak ada aktivitas jual beli yang dilakukan oleh para pembeli dan juga para pedagang, dikarenakan pasar ini sudah ditutup secara total. Dan memang hari ini dilakukan penyemprotan disinfektan secara terpusat di area pasar. Penyemprotan ini dilakukan oleh pihak Palang Merah Indonesia atau PMI dan juga dilakukan dari Damkar Kebayoran Jakarta Selatan. Personel gabungan juga telah dikerahkan untuk membantu proses penyemprotan disinfektan. Personel gabungan tersebut yakni dari TNI Polri dan juga dari Satpol PP. Dan PD Pasar Jaya juga sudah menghentikan kontak listrik yang ada di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini, dan untuk itu pedagang juga sudah menutup kios-kios mereka sejak pagi tadi sebelum dilakukannya proses penyemprotan disinfektan. Tentunya ini pedagang juga sudah kooperatif untuk menutup kios-kios mereka, dan berdasarkan pantauan kami memang penyemprotan disinfektan dimulai pada pukul 9 pagi tadi. Tentunya di lokasi juga sudah dipasangi polis line. Dari kemarin malam sudah dipasang, tentunya ini bertujuan untuk mempermudah proses penyemprotan disinfektan yang akan dilakukan hari ini. Berdasarkan informasi juga bahwa memang penutupan pasar di Kebayoran Lama ini dilakukan setelah adanya 14 pedagang yang terkonfirmasi positif virus corona atau COVID-19. Tentunya usai melakukan pemeriksaan tes swab yang dilakukan di Pasar Kebayoran Lama, ini sudah ada sebanyak 59 orang yang mengikuti tes dan 14 diantaranya terkonfirmasi positif, serta jika total keseluruhan pembeli dan juga pedagang yang ikuti tes di Pasar Kebayoran Lama ini sudah ada sebanyak 75 orang, dan kebanyakan pedagang yang positif ini memang umurnya di atas 45 tahun. Tentunya dengan adanya kasus positif ini, pihak dari Perumda juga menutup Pasar Kebayoran Lama ini dan akan dibuka kembali pada tanggal 20 Juni 2020 yang mendatang. Penutupan dari Pasar Kebayoran ini tentunya sudah disampaikan melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Perumda Jaya dan sudah disampaikan juga kepada para pedagang beberapa hari yang lalu. Tentunya rencana penutupan dari Pasar Kebayoran Lama ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu oleh pihak Perumda dan sudah bekerja sama dan berkoordinasi juga dengan lurah setempat serta Satpol PP yang berjaga. Tentunya penutupan ini juga berlaku untuk pedagang pasar tumpah atau pedagang yang di luar naungan dari Perumda Pasar Jaya. Rolando. Ya, baik, Manda. Ini selain penyemprotan disinfektan yang Anda sampaikan tadi, nah ini apalagi upaya atau apa saja upaya yang dilakukan oleh pengelola pasar ini untuk menghindari penumpukan pedagang dan juga pembeli di sana? Iya, Rolando, nantinya setelah memang pasar akan dibuka kembali yakni pada tanggal 20 Juni 2020, tentunya akan ada protokol kesehatan yang dilakukan dari pihak Perumda Pasar Jaya yang akan dilakukan secara ketat dan terpusat. Tentunya yang pertama yaitu jam operasional akan berubah dari jam yang biasanya. Tentunya perubahan ini jam operasional pasar akan dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Terkait juga dengan nantinya yang untuk datang ke pasar sendiri tidak diperkenankan bagi wanita hamil, balita, dan juga lansia. Dan untuk memasuki area pasar nantinya para pembeli dan juga pedagang akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas yang berjaga. Bila mana memang di atas 38 derajat tidak diperkenankan masuk. Dan mereka yang bisa masuk ke pasar harus mencuci tangannya terlebih dahulu di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pihak PD Pasar Jaya. Setelah itu juga diwajibkan jaga jarak minimal 1,5 meter dan menghindari kerumunan di area pasar. Biasakan mencuci tangan dengan sabun tentunya, dan seluruh pedagang dilarang untuk mendisplay atau memajang dagangan mereka di area koridor. Tentunya untuk para pedagang, karyawan, dan juga para calon pembeli harus mengenakan masker, dan khususnya untuk pedagang sendiri harus mengenakan face shield. Tentunya nantinya jika menemukan orang yang sakit dengan gejala-gejala klinis COVID-19, dihimbau agar
langsung melaporkan ke petugas. Dan yang terakhir tentunya penerapan sistem ganjil genap nomor kios atau nomor toko ini akan diterapkan di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Jadi jika memang tanggal genap maka yang beroperasi hanya nomor kios genap, begitupun sebaliknya. Tentunya dengan adanya sistem ganjil genap ini, sistem ganjil genap penerapan di nomor-nomor kios ini tentunya akan menciptakan 50% kapasitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pintu masuk pun juga nantinya akan dibuka hanya satu pintu, yaitu di pintu utama, di mana pintu utama juga sudah disediakan wastafel agar para calon pembeli bisa langsung mencuci tangannya mereka. Tentunya juga dijaga ketat oleh para petugas. Dan info tambahan bahwa memang sehari sebelum penutupan diberlakukan ini, memang masih ada pedagang yang berjualan, namun mereka sudah mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan juga masih tampak yang berjualan ini di luar pasar, yaitu di Pasar Tumpah. Dan di Pasar Kebayoran Lama pun juga dibagi menjadi dua pasar, yaitu ada yang di bawah koordinasi dari Perumda Pasar Jaya yang ada di dalam kios tentunya, dan juga ada pedagang Pasar Tumpah yang tentunya berada di luar kios atau di luar gedung dari Perumda Pasar Jaya. Demikian Rolando, kembali ke Anda di studio. Baik Amanda, jadi memang harus tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, face shield begitu ya, dan juga rajin cuci tangan. Diisi hanya 50% pengunjung dan juga pedagang, dan tentunya nanti akan diterapkan juga ganjil genap ketika dibuka nanti Pasar Kebayoran Lama. Terima kasih Amanda atas laporan Anda, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan juga di sana. Dan demikian tadi pemirsa laporan dari rekan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.